warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ada berapa yang harus disegerakan? 1, bersegera beramal soleh. 2, segera taubat. 3, bayar utang. 4, ngurusin jenazah. 5, segera minta maaf. Insya Allah. Kita lanjutkan pelajaran kitab Wasiyatul Mustafa sampai pada halaman 10, 11, 15. Sampai pada halaman 15. Sekarang fadilah mandi di hari Jumat itu. Ya. Udah ketemu semuanya halaman 15 fadilah mandi di hari Jumat. Itu tadi amplop insya Allah buat bulan Maulid. Maulidnya bulan Agustus, tapi karena dipulanginnya bulan depan Juli, karena kita Agustus Maulid dulu baru ngaji, jadi dipulanginnya di bulan Juli. Insya Allah berkah, doain ya Bu. Saya nitip doa kita sambut hari kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Semoga pada acara tanggal 16 Agustus di Majelis Taklim Al-Fatwa Samratul Mawaddah, waktunya pagi, sukses berjalan dengan lancar dan penuh barokah, sekaligus tasyakur bin nikmatuh ulang tahun kemerdekaan RI yang keberapa? Aduh, Jakarta yang ke-499. Kalau Indonesia yang keberapa merdekanya? 71. 80. Kemarin 80 ya tahun lalu ya. Ya, ke 81 tahun. Nenek-nenek batu udah ada Indonesia. 81 ya. Yang ada 80 belum? Belum. Ya berarti kalau 81 mah kayaknya ompong semuanya aja. Gigi jatuh Indonesia ya. Jalannya kira-kira 81 udah lemah ya, udah lemah, udah melambat, tapi insya Allah dengan doa dikasih kekuatan lahir batin oleh Allah, punya pimpinan yang takwa, rakyat yang takwa. Fadilah mandi di hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu mane tasala yaumal jumu'ati ghafarallahu lahu ma bainal jumu'ati ilal jumu'ati wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi wa saqula ala mizanihi. Wa qala aidan ya Aliyu alaika bis-siwaki fa fihi arba'atun wa ishruna fadilatan fid dini wal badani. Wa qala aidan ya Aliyu alaika bis-salati fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bareng. Wahid isnain salafa. Bismillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali
Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah fadilah mandi di hari Jumat. Nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita yang nggak punya berkewajiban mandi sekalipun. Ya karena lagi nggak ada berhadas besar tuh hari Jumat nggak mandi hadas besar. Tapi ada sunnah yaitu yang dianjurkan dan juga pastinya telah dibiasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat kalau hari Jumat kita mandinya mandi sunnah. Gimana kalau emang kita punya kewajiban mandi? Ya udah kerjain yang wajib, yang sunnah ngikut. Nggak usah pakai niat. Saya niat mandi hadas besar dan mandi sunnah hari Jumat, wajib dan sunnah karena Allah. Nggak usah. Kata Imam Nawawi, setiap kali perbuatan yang wajib kita kerjakan di hari yang sunnah. Seperti kemarin 10 Muharram hari Kamis. Ibu biasa puasa hari Kamis. Ini saya biasa puasa Kamis, saya niat yang mana dong ya? Sedangkan ini hari Asyura dan saya juga masih ada qadha. Saya pengen qadha. Ya udah niat qadha, yang wajib yang diniatin. Nawaitu shauma ghadin an qadha ramadhana fi yaumi Asyura fardu lillahi ta'ala. Pahala puasa Kamis dapat, pahala puasanya Nabi kita kenal. Kenapa dikenal Senin Kamis puasanya Nabi? Senin hari lahirnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi washabik. Khamis, kata Nabi, aku demen puasa hari Kamis. Karena hari Kamis itu dalam sepekan amal kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Dan aku pengen amal yang dilaporkan kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Makanya dikenallah puasa Senin Kamis itu adalah puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita puasa tuh yang wajib qadha di hari Senin, hari Kamis. Senin Kamisnya habis Syawal kita mau Senin Kamis banyak banget qadhaan kita. Awalan Ramadan kita dapat halangan, akhiran Ramadan kita dapat. Jadi utang kita sampai setengah bulan ke 15 hari. Ya udah, dia pakai dah tuh Senin Kamis karena dia takut dia jalanin kalau niatin puasa sunnah aja nggak dia puasa qadha, takutnya keburu sampai umur. Jadi dia prioritaskan qadha, tapi di hari puasa sunnah. Jadi puasa Seninnya dapat, puasa Kamisnya dapat, tapi dia niatnya qadha, ya. Begitu pula mandi. Kita niat mandi wajib, sedangkan itu hari Jumat. Maka yang sunnah juga ngikut gitu. Jadi nggak usah pakai saya niat mandi mengangkat hadas besar dari junub, terus saya niat mandi juga ya Allah hari sunnah hari Jumat gitu ya. Wajib dan sunnah karena Allah, nggak usah. Dan kita niatin yang wajib aja, yang sunnah ngikut. Yang nggak biasa hari Jumat mandi seperti mandi hadas besar. Mandinya gimana? Ya kayak hadas besar, basah semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nggak disunahin juga sebenarnya pakai sampo. Kalau kita kan wajibnya samponya. Niatnya lupa, gitu kan? Hari Jumat mandi nyampo, emang giliran nyampo katanya nggak ada hadas besar juga, tapi nggak niat. Kata Nabi dalam hadis, an-niyatu yufarriqu bainal adati wal ibadati. Niat itu yang memisahkan, yang membedakan antara kebiasaan kita mandi dengan ibadah. Maka dengan niat kita, saya niat mandi sunnah karena Allah, nyampok kita jadi ibadah, nyabunan kita jadi ibadah, ya. Terus apa yang kita lakukan, aktivitas di kamar mandi itu semua jadi ibadah dengan sebab niat. Yang belum biasa nanti nih mandi kalau Jumat nggak kita biasain, oh kita kagak ada sebabnya ini hari Jumat, ngapain juga pakai mandi sampai keramas. Nah sebabnya kita pengen ngikut Nabi ini. Kita pengen dapat pahala. Siapa orang manigtasala yaumal jum'ati ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati. Yang pertama Allah akan ampunin dosanya antara dua Jumat, antara Jumat yang ia mandi sampai ke Jumat yang akan datang. Wa ja'ala zalika thawaban fi qabrihi.
Yang kedua, fadilahnya orang mandi hari Jumat, di dalam kubur banyak pahala. Pahala air, pahala dari sampo, pahala dari sabun, pahala dari dia kedinginan. Itu di dalam kubur. Ini apaan nih, banyak banget. Rupanya pahala mandi di hari Jumat. Wasakula ala mizanih. Yang ketiganya akan menjadi pemberat timbangan amal soleh. Amal soleh kita sebab mandi. Oh ya Rabb, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gak pernah ngasih pahala sampai dikit-dikit. Lebih dari yang udah ada pun Allah mampu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi semuanya. Maka yang ketiga akan memperberat timbangan amal solehnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wa qala aidan, dan Nabi bersabda pula, ya Ali, wahai Ali, alaika bisiwak. Perhatikan, kalau ada seperti fathah tapi di bawah tasdid, dia bukan fathah tapi dia kasroh. Jadi bacanya bukan bisawaki tapi bisiwaki. Karena posisinya di bawah tasdid, jadi bukan fathah, dia kasroh. Alaika bisiwaki fa fihi arba'atun wa ishruna fadilatan fid dini wal badan. Wahai Ali, hendaknya kamu bersiwak. Disuruh bersiwak. Sebab dalam bersiwak itu ada 24 faedah. Baik dalam agama maupun dalam badan kita. Di hari Jumat di Al-Fatona sudah dibaca oleh Ustazah Nikmatul Huda dalam kitab Lubabul Hadis ya. Fadilah-fadilah bersiwak bukan cuman pahala, tapi banyak efek buat badan. Pantas saja baginda Rasulullah SAW tuh nggak ada yang namanya sejarah gigi beliau nggak kuat. Kuat. Karena beliau membiasakan untuk bersiwak. Bahkan sampai beliau pada saat akan intikal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk nih daripada putra Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, adik dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Masuk nih adiknya Sayyidatina Aisyah, megang-megang siwak baru. Nabi ngeliatin, Sayyidatina Aisyah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau mau siwak? Gitu. Karena ngeliatin aja kan, ngangguk baginda Rasul. Diambilin tuh sama Sayyidatina Aisyah, diambil. Dimintain ke adiknya. Aku boleh pinta siwakmu untuk Rasulullah? Silakan, ini baru. Rasul pakai, kelihatan kayak mau digigit-gigit. Kata Sayyidatina Aisyah, bolehkah aku haluskan? Ngeliatin suaminya kayak kerepotan, bukan syukurin, urin. Repot tuh keras ya Rinin aja. Bukan. Lihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apakah berkenan aku lembutkan? Digeprek dah tuh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat senyum yang terindah selain senyum pada saat beliau menggunakan siwak. Jadi artinya sampai beliau akan kembali kepada Allah, itu siwak masih beliau pakai, menandakan fadilah yang sangat besar baik untuk pahala maupun untuk kesehatan badan. Nah, di sini kata Nabi ada 24 faedah baik dalam agama itu pahalanya maupun dalam badan kita. Dan juga disampaikan bahwasanya orang menggunakan siwak itu juga untuk kehalusan kulit, untuk syaraf mata. Karena kita ini banyak keluhan-keluhan di mata karena kita belum membiasakan diri untuk bersiwak. Semoga Allah kasih taufik ya, kasih pertolongan kepada kita untuk bisa menggunakan siwak. Yang ketiga, waqala aidan, ya Aliyu alaika bis sholati fi awqatiha. Tetapkanlah untukmu sholat tepat waktu. Biasain ya, kalau sholat yang tepat waktu. As-sholatu ala waqtiha. Fa innaha ra'su kulli fadilatin. Karena sholat tepat waktu itu adalah merupakan induk dari segala fadilah. Kamu ingin tahu keutamaan ujungnya, pangkalnya, induknya adalah dari sholat tepat waktu. Wasanamu kulli ibadatin,
Dan sholat tepat waktu itu adalah merupakan hal yang menonjol pada setiap ibadah. Karena sholat akan menjadi amal yang pertama dihisab oleh Allah. Sholat awal waktu juga akan menjadi yang menonjol, yang terlihat paling terdepan. Kalau kita sholat awal waktu, emang berkah. Sholat maghrib nungguin isya, kita langsung sholat isya ya. Itu waktu malam terasa keberkahan panjang. Udah tidur, udah pulas, sampai udah bangun, rasa udah kenyang tidur, belum subuh. Tapi kalau sholat isyanya kita lalaikan, kayaknya waktu malam tuh pendek. Karena kita sekerjepan mulu, bangun belum sholat isya. Sekerjepan tidur lagi, bangun belum sholat isya. Karena keberkahannya yang memberikan Allah. Pasti pernah kan ngalamin antara sholat awal waktu dengan sholat kita lalaikan atau akhir waktu. Waktu kalau kita sholat di awal sungguh sangat terasa barokah. Ada tamu kan kita udah sembahyang, tenang, belum sholat dah. Ya terburu-buru kita. Makanya udah paling enak sholat awal waktu. Semoga kita diberikan oleh Allah pertolongannya untuk bisa sholat awal waktu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf, mohon ridhonya. Insya Allah nanti doa saya persilahkan kepada guru yang ada di sini. Saya pamit terlebih dahulu untuk melanjutkan ke majelis taklim Yusufiyah di RW 02. Bagi yang ingin menyimak langsung pelajaran Adabul Insan fil Islam, insya Allah segera silakan. Yang belum follow dulu ya, Ustazah Nurlaila Anadi dan juga Al-Fatonah TV untuk mengikuti kajian-kajian selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridho dan mohon doanya. Billahi taufik wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.